kita ini terbentuk karena memang dibentuk. Jadi jangan tunduk sama teknologi. Saya nentang itu. Banyak ruang-ruang terkunci yang dibuka kuncinya sama abang nih. Tlek, tlek, oh iya. Oh iya tlek, ya. oh iya. Halo, ketemu lagi di Apotik Aditya Podcast bareng Jelantik. Saya Aditya Herpavi. Dan saya Jelantik Herlanti and welcome to our Bedtime Story. Apa kabar teman-teman Apotik? Semoga sehat selalu baik. Iya, terus seperti biasa. Hari ini kok akhir-akhir ini aku deg-degan terus. Ada apa gerangan dirimu? Soalnya alhamdulillah akhir-akhir ini kami kedatangan narasumber yang it's such an honor for us. Yes. Alhamdulillah mereka bersedia untuk berbagi bersama kita. Di sela-sela kesibukan yang betul-betul luar biasa sibuk, Ya. tapi mereka masih berkenan untuk hadir untuk menemani Sharing kita di di sini. Apotik. Di Ya, Apotik. betul. Dan hari ini kita sudah kedatangan seseorang yang personally sangat saya hormati, saya kagumin. Betul. Senior kita semua yang mungkin sudah sering teman-teman Apotik lihat. Pasti udah seliweran di mana-mana. Nah, penasaran kan siapa? Beliau adalah Komjen Pol Dr. Andes Dharma Pongrekun, Magister Hukum dan Magister Manajemen. Correct Betul, me Bang? if I'm Betul. wrong. Oh, alhamdulillah. Konten. Mantap. Nah, kalau misalnya ini kamu nanti disetrap. siap salah ya kalau gitu ya. Apa kabar? Baik. Izin, ini Adit sama Jelantik Manggil boleh bapak manggil atau bapak abang? atau abang nih? Abang. Aja. Senangnya. Segitu humble-nya Yes. ya, Masya Allah. Senang banget, senang sekali. Teman-teman Apotik pasti merhatiin deh, dimanapun abang kita ini muncul, saya tuh senang sekali sama penampilan abang. Abang selalu tampil gagah loh bang. Apalagi dengan kemeja koleksi, kemeja batik abang yang menurut saya keren-keren banget. Nomor sepatu berapa? Ya, langsung. Bang, saya dong bang. Saya juga dong bang. Nomor Tapi beneran, ini bukan peres loh bang. Beneran loh. Maksudnya, abang Akpol 88. Iya. Berarti kan senior banget. Ya kan bang ya? Sudah almost 60. Jangan dong. Jangan Ini dong. banget. Iya. Enggak, Bapak coba Bapak berdiri sama Abang berdiri. Coba Enggak. lihat perutnya. Badannya Bukan. bagusan abang. Jauh. Kulit. Udahlah keren. Amin. Tapi badannya bang. Iya. Aku bilang ini Kurang abang badannya- olahraga. Ini nih. Itu rahasia kenapa Jelantik bertahan. Bisa aja bang, gitu ngeri nih. Ini jadi kita ini semua. Saya ngefans karena waktu jadi satpam, saya mikir kalau saya jadi satpam bisa nggak ya? Gitu. Ya Masya Allah. Perhatiin jadi Bener. Jadi satpam. takut Iya. ya, diperhatiin gitu loh. Coba deh. Bang Dharma, Nah, ya, kita Apotik ini kan selalu kita ngobrol yang santai-santai. Ya. Karena memang pendengar Apotik tuh atau penonton YouTube Apotik Iya. ini kalangannya juga relatif umum. Jadi kalau kayak Bang Helmi Yahya itu kan kita tahu lah selalu ngomongin apa kami ini. sadar bahwasannya Abang pasti sudah sering diundang oleh podcast yang lebih senior-senior daripada kami dan Yes. lebih tanda kutip berbobot dan berat. Hari ini kalau diizinkan kami kepingin mengenal sedikit personality Abang. Kalau berkenan. Gitu. Iya. Jadi let's say kita mulai dari masa kecil. Abang tuh menghabiskan masa kecil di mana? Saya lahir di Palu, Oke, Palu. Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah. Karena orang ayah adalah seorang jaksa, Oke. dinas pertama di Jakarta, terus pindah ke Palu tahun 65. Oke. Saya lahir di sana. Gitu. Oke. Sampai dengan kelas 6, terus pindah lagi ke Jawa Barat, Oke. ke Majalengka. Sorry. Saya lahir di sana. Kelas 1 SD saya pindah ke Jawa Barat, ke Majalengka. Sampai kelas 6. Kelas 6 pindah lagi ke sekolah di Bandung. Orang tua masih di Majalengka. Sebagai dulu kepala kejaksaan negeri di sana. Oke, berarti. Terus di Bandung SMP, di SMP Yahya, Oh. Jalan Riau, Oh, Bandungnya Riau. selama 1 tahun. Terus ikut lagi pindah orang tua ke Purwokerto.
Oh, sempat di Purwokerto. Sempat. Lama, Bang? Ya, selama hampir 3 tahun. Oke. Ya, SMP di sana, SMP Bruderan, lalu sempat SMA di sana setahun. Terus setahun apa setengah tahun ya. Terus pindah ke Jakarta, SMA 34. Loh. Pondok Labu. SMA unggulan tuh, SMA unggulan. Oh, jadi berarti SMA 34 udah dari dulu ya, Bang? Dulu ya 6 filial dulu. Oh, ya 34 6 filial gitu. Oke. Nah, dengan pindah-pindahnya Abang tuh berarti kan nomaden. Itu kan mungkin karena ayah tugas. mengikuti. Ya, namanya pegawai negeri. Betul, tugas ayah. Ya. Pada saat itu dari Abang kecil, Abang kan sekarang polisi nih. Apakah udah kepikiran, Bang? Belum. Ati pengen tahu tuh. Abang mulai jadi, aku kan kalau anak-anak gini, Iya, cita-citanya ya. apa? Saya mau jadi polisi atau saya mau jadi dokter hewan, kayak spesifik. Nah, Abang tuh berarti masa kecil Abang atau masa remaja Abang belum kepikiran jadi polisi, atau kapan Abang? Saya dari kecil itu malah cita-citanya pengen jadi tukang insinyur. Oh, Sidul. Kayak Sidul. Motivasinya karena apa? Melihat om saya bawa tas ecolak, pakai dasi, keren gitu. Kayaknya ganteng gitu ya. Itu aja. Gara-gara itu aja. Gitu. Terus udah gitu. Nah, berubahnya ketika saya SMA. Oke. Sebenarnya tidak terpikir juga. Tetap saya ingin kuliah di universitas negeri. Cuman ketika itu ibu saya melarang, nggak boleh jauh-jauh. Kalau nggak di Bandung, kalau nggak di Jakarta di Bandung. Saya pengennya keluar negeri. Oh, oke. Pengen lihat luar negeri kan, namanya anak kecil. Tapi kelihatannya mereka tidak terus terang kalau nggak punya uang untuk nyekolahin saya. Akhirnya ketika hampir lulus SMA, menuju Sipen Maru dulu, Sipen Maru. Betul, Sipen Maru. Dulu ada kawan namanya Revo, kalau nggak tahu kalau masih sekarang masih ada tuh. Wow, tuh Pak Revo. Itu dia fotokopi soal-soal ujian. Oke. Kemudian saya bilang, saya titip deh. Saya berpikiran bahwa itu adalah contoh-contoh soal untuk masuk Sipen Maru. Betul. Karena saya tidak ikut bimbingan tes kan. Oke. Begitu diserahkan hasil fotokopinya ya dari Blok M, terus saya lihat, loh kok ini persyaratan masuk Akabri. Dulu masih Akabri. Ya. Begitu saya lihat, udah kepikiran, ini nggak bayar, malah dapat uang saku. Udahlah. Coba. Antara sedikit bukan kalau orang itu pundung anak kecil, udahlah gue ikut aja deh. Kasih lihat sama orang tua, nggak usah dibayarin kan gitu. Udah mulailah ikut mengisi formulir, lalu mendaftar gitu. Nah di situ urutan pertama kan kalau Akabri itu kan Angkatan Darat urutan pertama, Angkatan Laut, Udara, dan Kepolisian. Karena urutan pertama dan waktu itu kelihatan kalau Angkatan Darat itu menonjol, coret aja pertama. Yang itu. Iya. Terus ikut-ikut tes, dan tesnya itu sistem gugur. Dan kawan saya yang membantu saya memberikan fotokopi, itu di tes seleksi pertama langsung gugur karena varises. Kesehatan itu ya? Kesehatan. Kesehatan fisik ya, belum kesehatan dalam. Varises. Nah di situ muncul rasa, wih, gue lulus ya. Gitu. Dari tahap awal saja sudah banyak yang gugur itu. Pasti. Dari belasan ribu lah, gugur sekian. Terus seleksi dan akhirnya saya dinyatakan lulus di Jakarta sebelum masuk Akabri ke Magelang. Ya. Dalam tahap itu belum ada desire atau Abang ngejalanin itu hanya karena mengikuti proses, jadi mengalir aja. Proses. Hanya mengalir aja kan. Mengalir aja. Jadi itu Abang belum ada desire kayak belum tumbuh itu. Belum. Lalu akhirnya sekian lama proses berjalan, apakah pada akhirnya tumbuh hasrat, desire akan akhirnya gue seneng nih bidang ini nih? Belum, karena gini, malah setelah di Magelang itu diberikan lagi pilihan. Pilihanmu mana lagi? Berubah jadi polisi. Karena kan tadinya kan Angkatan Darat ya.
polisi satu-satunya. Karena kebetulan ada om saya yang juga polisi. Udah lu di situ aja, masuk polisi aja. Kenapa? Kamu kan dari sipil mau masuk ke ABRI, dulu sebutannya ABRI. Yang paling mendekati kehidupan masyarakat itu polisi. Nanti kalau angkatan darat kamu kaget, ya nurut aja lagi. Isi polisi. Begitu ceritanya, dan akhirnya saya sempat ditawarkan lulus di Matra Angkatan Laut. Terus saya bilang kalau di Angkatan Laut mendingan balik Iya. Gitu. Entah bagaimana, akhirnya alhamdulillah puji Tuhan saya dinyatakan lulus. Dan dari 4 angkatan itu 600 kalau nggak salah yang diluluskan. Ternyata nggak boleh pulang. Saya pikir setelah dinyatakan lulus boleh pulang dulu. Karena kan ke Magelang itu setelah kita masuk selama kurang lebih 2 bulan kalau nggak salah itu, kami tidak boleh berhubungan dengan dunia luar. Harus ada di kesatrian istilahnya. Dan tidak boleh, hanya boleh menulis surat. Dulu belum ada handphone. Iya, bener. Dan ya cuma nonton TV yang ada di situ, kantin, masuk barak, ada latihan dan sebagainya, dan ikutin proses seleksi sampai akhirnya dinyatakan lulus. Tidak sempat berpikir saat itu juga di lapangan langsung digundul. Jadi nggak punya waktu untuk pulang. Jadi kayak orang bingung, duh gimana nih ya. Terus mikir-mikir, kalau kita pulang maka orang tua harus membayar ganti rugi selama proses tes itu. Ya udahlah, bertahan. Bertahan dalam kebingungan. Karena abang sendiri ya seperti yang tadi abang bilang, sebenarnya desire-nya belum ada. Belum ada. Ya, karena ya maklum lah, kita dulu seperti anak mama ya. Dielus-elus mama, di sana dimarah-marahin. Iya. Maaf Bang, kalau boleh tahu siblings ada berapa? Bersaudara? Berapa bersaudara abang? 2 bersaudara. Abang punya kakak? Saya adik. Saya punya adik, saya kakak. Saya nomor 1. Oh gitu. Adiknya laki atau perempuan? Pantas. Iya, Mamanya pasti. Iya. Gitu Bang. Itu mamanya abang pasti patah hati banget tuh waktu lama di sana. Ya, kurang lebih selama 5 bulan itu kan basis ya di sana. Katanya nangis terus. Ya iyalah pasti. Aku aja ngebayangin, aku juga punya anak. Terus udah itu kita dikasih makan 3 kali, cuma 3 kali sehari. Nggak boleh ada ini kan. Jadi dan dibatasin. Waduh, ini habis makan disuruh lari. Habis lagi dong. Lapar lagi. Jadi menahan dahaga, menahan rasa. Kalau dahaga kita bawa inilah namanya peples ya. Tapi kalau kita lagi latihan luar, lihat ada warung es itu kan, aduh kapan itu dinanti-nantikan kapan kita bisa ini. Kapan abang mulai ngerasa I think aku ada di sini nih. Ya, emang I belong. Setelah saya masuk di sudah dipisah, kita sudah masuk yang angkatan darat tinggal di Magelang, laut ke Surabaya, yang angkatan udara di Yogyakarta, yang kepolisian di Semarang. Nah, waktu berjalan masih terjadi pergumulan di dalam batin. Pasti. Ada perang batin. Pasti. Karena tidak terbayangkan sebelumnya bahwa sedemikianlah dinamikanya. Tidak terbayangkan. Karena betul kita harus mengikuti berbagai aturan yang unpredictable. Itu kalimatnya itu. Gak bisa dibayangkan. Karena memang kami datang orang tua bukan militer kan. Orang tua juga bukan polisi, cuma om. Tapi om saya juga nggak pernah cerita. Itu dan sebagainya. Saya tidak perlu cerita isinya. Iya. Ya terus timbul, ya itu yang tadi Atik bilang, I think I belong here. Apa setelah selesai? Sudah waktu berjalan, setelah kita mulai kayaknya ke tingkat 2 atau tingkat 4 ya. Tingkat 2 atau tingkat 3. Saya cuma berpikir gini, seseorang yang bilang gini, yang lain tuh ngotot pengen masuk. Ya. Kamu enggak pernah ini. Jadi zaman saya dulu, ya, zaman kami dulu, itu betul-betul zero biaya. There is no one penny, cuman ongkos kita pergi datang untuk tes dan pulang. Ya, jadi betul-betul kita dan tidak punya backing.
nggak punya siapa-siapa. Ya. Bahkan ayah saya mendoakan, kalau bukan mendoakan ya, mungkin di belakang saya mendoakan supaya saya nggak lulus. Artinya begini, saya pernah hampir terlambat ikut seleksi. Ayah saya bilang ini, kalau kamu sampai tidak diizinkan ikut seleksi berarti Tuhan belum menghendaki. Ya. Dalam hati saya, memang itu maunya mereka. Gitu. Tapi yang keluar kalimatnya Tuhan. Iya. Orang tua, kita juga orang tua. Kan, itu. Tuhan tidak menghendaki. Udah, saya pas datang ke seleksi itu dan di daerah Salemba, dan ternyata sudah dimulai, cuman urutan saya belum. Oke. Wow. Skenario Tuhan. Yo, ya Ya. itu udah rezeki ya Bang. Iya. Maksudnya udah skenario Allah, iya betul. Tapi di batin saya, gue terusin nggak ya? Saya cuman apa? Tidak mau di dalam hati Pak, jangan gugur karena tes. Mendingan gue mengundurkan diri. Gitu. Oh ada. Ada pergumulan Ada itu pergumulan ya. itu. Oke. Saya jalanin, lolos terus kan. Tapi senang. Ih, sekian orang gugur ya kan. Gitu. Bukan saya berarti menertawakan mereka. Kok bisa gitu? Iya. Iya. Terus. Akhirnya sayang juga nih kalau udah ini. Gitu. Nah, di samping itu juga saya ikut tes pilot di Curug. Oke. Di Curug ya. Iya, Cuman akhirnya saya tinggalkan karena yang ini betul-betul nggak bisa dilepas sih. Maksudnya nggak bisa saya skip ya. Iya. Karena panggilan tesnya ketika saya sudah di Magelang. Jadi udah nggak bisa lagi. Gitu. Gila, semua dicoba dan berhasil sebenarnya. Iya. Nggak berarti kan emang balik lagi kadang-kadang keinginan kita sama Rencana Tuhan. Nah itu. ya, Itu. ya, itu yang Atik Iya. dapat banget dari cerita Abang. Nah, akhirnya saya sampai kepada satu kesimpulan bahwa jangan pernah merencanakan jalan hidupmu supaya kita nggak pusing. So just go with the flow atau Ikuti gimana? destiny yang Tuhan sudah siapkan. Oke. Karena rancangan dia bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Tuh, catet tuh teman-teman apotik. Itu Iya. tips banget dari Beneran. Abang. Betul, Ya. betul. Atik setuju Beneran, banget. Tuhan tidak pernah merencanakan hal-hal yang menghancurkan kita. Betul. Hanya kita yang suka kompromi, Exactly. mulai mendengarkan omongan orang, ya. Terus kemudian kita tergoda dengan hal-hal yang bukan untuk kita. Terus bilang saya pengen itu ah. Lalu apa? Lalu kemudian kita bilang gini, ketika kita gagal mencapai apa yang kita inginkan, kita mulai menyalahkan Tuhan. Tuhan belum menghendaki. Padahal saya yang berjalan di luar rencananya Tuhan. Iya. Itu yang saya dapatkan dari itu semua. Gitu. Jadi jangan pusing dengan hidup ini. Iya. Ada satu hal yang menarik juga. Abang Dharma ini membuat sebuah buku, teman-teman apotik. Indonesia di dalam Rekayasa Kehidupan. Ini buku bagus sekali untuk dibaca, terutama sama teman-teman apotik yang punya concern atau peduli terhadap nasib bangsa kita ini ya. Indonesia loh ya Bang ya, ditekankan di situ sama Abang. Mungkin nanti kita akan bahas sedikit saripati dari kenapa Abang membuat buku itu dan tujuan Abang apa dari sekian halaman dari buku itu yang saripatinya yang mungkin bisa Abang sharing di ending nanti. Itu oke banget tuh Bang. Iya, karena kenapa? Karena kan Bang Dharma nih dikenal sebagai petinggi Polri. Yes. Petinggi polisi yang berani berbicara. Kalau Atik boleh tahu, Memiliki integritas, Mami. yes. Kita butuh loh Bang pemimpin yang Apa memiliki integritas. titik balik Abang kalau orang menganggap Abang dianggap berani bicara, itu titik balik Abang kalau Atik boleh tahu apa? Mungkin itu anggapan orang saja kalau saya berani. Iya. Sebenarnya kalau rekan-rekan atau saudara-saudara menyadari bahwa saya cuman mencoba berjalan di rel yang seharusnya kita jalani. Yang mana sistem justru menggiring kita keluar dari relnya. Jadi kalau kita back to nature, kembali ke fitrah, maka itulah yang seharusnya kita lakukan. Nah, persoalannya selama kita mengikuti sistem yang ada selama ini, kita justru dipaksa diseragamkan. Sehingga ketika kita mempunyai pemahaman, pemikiran yang tidak seragam, maka
orang anggap itu berani? Karena tidak biasa. Sebenarnya ini hal-hal yang biasa saja. Cuman sudah tidak biasa dilakukan oleh kita. Misalnya contoh, ada sampah di sini, ada kertas atau apa. Banyak orang yang ya udah sampah. Kita ngambil, orang bilang oh luar biasa dia, padahal enggak, hal yang biasa saja. Yang harusnya memang kita lakukan, tetapi kita sudah tidak mempunyai kesadaran terhadap itu, lalu kita mengikuti arus, kemudian kitalah yang tidak mengikuti arus, mulai dikatakan bahwa ini orang aneh, orang gila, orang berani. Sebenarnya tidak. Jadi kuncinya satu, kalau kita sudah memahami kebenaran, maka kebenaran itu sendiri yang akan memerdekakan kamu. Jadi kebenaran ini absolut ya Bang ya? Maksudnya? Absolut, jelas absolut. Karena kebenaran itu sendiri adalah ya Tuhan as well. Oke. Ya, jadi kita patut kembali kepada kebenaran yang hakiki, bukan kebenaran yang dalam tanda kutip kemauan banyak orang. Dibenarkan seperti itu Pak? Ya, pembenaran. 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 Well, it's getting hot in here. Coba tarik napas dalam-dalam ya. Tapi Adit yakin sama Jelantik di apotek ini, Bang Dharma meskipun udah gatel tapi berusaha untuk bisa menjabarkan dengan kalimat yang sangat sederhana. Kita bisa sederhana. merasakan baik itu. Iya. Benar. Karena lagi ngomong sama kita. Karena hostnya sederhana banget ini pemikirannya. Sederhana dalam arti kata masih bingung nih. Iya. Pelan-pelan banget. Takutnya nggak bisa di-digest juga. Bukan cuma sama kami tapi sama teman-teman apotek Abang. Gitu. Tadi Abang kita sempat berbicara masalah kita nih diseragamkan, penyeragaman. Sebenarnya dari kecil pun kita sebagai manusia Indonesia atau orang Indonesia ini kita sudah dikotakan atau sudah diseragamkan seperti itu ya. Dari sekolah loh Bang. Ya itu kan sistem. Ya. Sehingga dia sedang mempermainkan alam bawah sadar kita, subconscious kita. Ya. Sementara kita fitrahnya kita adalah ciptaan yang unik. Ya, betul. Tuhan tidak menciptakan kita seragam. Supaya kita apa? Kita bisa gathering, kita bergandengan tangan, gotong royong, tolong menolong, ya, sehingga saya tidak merasa lebih, Bapak juga tidak merasa lebih, karena ada kekurangan. Jadi kelebihan Mas Adit dan Mbak Jelantik saling itu, absorbing. Ya. Nah, itulah yang membangun sifat jahat kepada kita selama ini tanpa kita sadari, dengan membangun konsep kompetisi. Di sekolah itu ya sebenarnya Pak. Justru itu nilai. Justru itu awal mula rusaknya kita. Tapi kita nggak sadari. Karena apa? Karena apa? Semua melewati itu. Jadi nggak ada yang salah kan kita berpikir gitu kan. Bener. Apalagi ketika itu usia 5 tahun, daya kognitif kita belum berkembang. Sehingga kita dicekokin apa? Karena anak 0 sampai 7 tahun itu adalah masa hipnosis, di mana dia hanya merekam, dia ngikutin, dan setelah dia umur 7 ke atas dia tinggal repetition, mengulang-ulang. Makanya seorang anak Batak yang orang Batak ya, lahir di Jawa, ya akan hilang aksennya pun akan hilang karena repetition tadi. Nama boleh Batak. Itu contoh ya. Contoh. Nah itu orang Papua lahir di Jawa. Iya. Dia punya ini, attitude pun akan berbeda. Nah itu. Jadi manusia itu, kita ini kayak lahir tuh kayak gelas yang diisi. Tergantung siapa yang ngisi. Betul. Kamu isi air putih, dia jadi putih. Air kopi atau air teh. Seperti itu sebenarnya. Ini menarik sekali ya Bang. Ini balik lagi kepada orang tua muda yang punya anak yang usia sekolah nih ya. Terutama mungkin usia SD, TK, SD lah. 6 tahun loh SD itu kan pendidikan dasar ya, sekolah dasar. 6 tahun. TK 5 ya. Itu tadi ada Abang bilang kita tuh di-create orang itu menjadi memiliki jiwa kompetisi. Padahal harusnya di usia segitu kita belajar bergaul, ini apa. Tadi contoh aja nih Bapak dan Ibu nih teman-teman apotek. Nilai misalnya, anak kita dapat nilai merah, ya kan? Di bawah 6 itu, 5 lah kata. Wah, dia udah takut tuh. Kalau bisa gue sobek nih. Gue nggak bawa pulang nih hasil ujian gue nih. Satu itu. Nomor 2, dia ada kecenderungan untuk cheating. Jadinya nyontek atau apa. Pokoknya segala cara dan upaya yang penting gue bisa masuk ke dalam kategori aman.
atau diseragamkan itu tadi. Kompetisi itu tadi yang tadi Abang. Saya langsung kepikiran tuh Abang ngomong gitu. Iya ya, berarti kita dari kecil udah didoktrin untuk kita berbuat curang dong sebenarnya. Tanpa kita Sadar. sadari. Karena dia sedang mempermainkan alam bawah sadar. Mundur sedikit Bang, maaf. Sebenarnya Abang kapan realize dengan hal ini? Kapan Abang sadar? Yes. Kapan Abang kayak terbuka? Konspirasi ini, Bang. Kayaknya ini sebenarnya apa? Anyaman apa tuh? Jalinan apa yang Abang bisa jahit satu persatu sehingga Abang bisa dapat conclusion seperti ini? Tahun 2018 Tuhan bukakan sedikit step by step. Sehingga tahun 2018 itulah saya mulai menulis. Saya kan bukan penulis. Termasuk orang malas menulis. Kalau saya nulis di selembar kertas dengan tulisan yang orang bilang tulisan nggak bisa dibaca orang kan, itu. Nah, tapi ketika itu ada dorongan kuat. Saya didorong oleh ada yang pembuat aplikasi Palapa itu, Pak Bang Gildas. Bang, abang tulis bang, supaya nanti menjadi legacy. Tapi saya males, saya nggak mau pakai footnote. Gitu. Saya nggak mau pakai footnote. Kenapa? Saya tahu footnote ini membuat kita tidak pernah jadi inventor. Padahal saya pelajari, saya perhatikan setiap ahli boleh bertentangan pendapatnya. Iya kan? Contoh, Isaac Newton dengan Albert Einstein berbeda. Sepanjang kita mampu mempertanggungjawabkan atau mempertanggungjawabkan kebenarannya, teori itu. Nah seperti itu. Terus banyak lagi lah, ya, teori kepemimpinan dan sebagainya. Dan kita boleh membuat definisi sendiri, nggak perlu harus letterlock, lihat buku, gitu. Nah ini yang menjadi persoalan kepada anak-anak sekarang. Kalau sudah tidak sama persis, maka itu nggak benar. Padahal yang bikin sebelumnya juga belum tentu benar. Iya. Oke, coba agak lebih kritis gali saya. Ya, seperti tadi itu tadi bagus sekali. Jadi itu by design, Mas. Memang dibuat demikian supaya produknya adalah produk-produk yang gagal di mata Tuhan. Oke. Karena yang dikejar adalah angka. Menjadi pembohong. Dibuat rasa takut. Konsepnya dari mana? Konsep homo homini lupus. Manusia menjadi serigala bagi manusia lain. Nah, apa yang diharapkan dari situ? Membangkitkan otak purba manusia. Apa itu? Self defense. Iya. Dia mencari perlindungan. Setiap saya berhadapan ini, dia adalah musuh saya. Nah, itu dibangun di dalam dengan cara kompetisi. Kemudian kita disuruh mengejar nilai kuantitatif. Dan itu membuat kita tidak memahami alam goib. Karena alam goib itu kualitatif. Kita tidak memahami bagaimana kuasa Tuhan di dalam hidup kita bermanifestasi. Saya berbicara begini karena ada roh Allah dalam diri saya. Jadi saya berbicara, ketika kita berbicara, jangan berbicara atas nama diri sendiri. Berbicaralah untuk menyampaikan apa yang dia mau. Jadi mulut kita hanyalah loudspeaker dari suara hati. Setuju. Yang dipancarkan dari Sang Pencipta. Iya. Nah, tetapi apa yang terjadi sekarang? Apa yang terjadi selama ini? Justru suara hati kita dibentuk sehingga kita terbentuk dari doktrin. Dan doktrin ini saya pelajari semuanya menyesatkan. Membuat kita tidak mengenal siapa pencipta kita. Atau semakin jauh dari ketuhanan itu ya. Ya, membuat kita semakin tidak mengenal siapa pencipta kita. Karena kita tidak mengenal. Kalau kita tidak mengenal dia, kita tidak tahu kekuatan di dalam diri kita. Sehingga kita selalu mengandalkan kekuatan diri sendiri. Itu yang disebut dengan percaya diri. Karena kita menghitung diri kita secara kuantitatif. Padahal ada kekuatan yang dahsyat yang tidak bisa dikalahkan oleh kekuatan apapun. Ya. Di dunia ini. Yang unlimited lah. Gitu. Justru itu. Itulah kekuatan ruh kita, jiwa. Tuhan. Iya. Yang ada di dalam diri kita. Karena kita ini adalah homo imago Dei. Kita adalah serupa dengan gambarnya Allah. Jadi keberadaan kita di dunia ini harus
memanifestasikan kemuliaan Dia. Ya. Sehingga kita semua menjadi saksinya dari Tuhan yang tidak bisa terlihat oleh mata, nyata di dalam hidup kita. Udah, kalau itu sudah ada, maka tidak akan ada lagi ketakutan di dalam hidup kita. Karena kita tahu, kita datang dari Dia, dan kita akan kembali ke Dia. Kita datang tidak bawa apa-apa, ikhlas kita menerima. Kita akan kembali tidak bawa apa-apa, ikhlas kita lepaskan semua. Artinya, kehidupan kita di dunia hanya untuk beribadah, mempermuliakan namanya. Bagaimana bentuknya? Bagaimana kita bilang saya cinta dengan Allah, saya menyembah Dia, sementara yang terlihat oleh mata kita perlakukan dengan tidak adil, tidak respect, tidak mempermuliakan. Berarti kita sedang mendustai diri kita sendiri. Paham ya? Paham. Abang Dharma izin teman-teman apotik, kita sebagaimana kita tahu nih, Abang memang belakangan ini atau dewasa ini mungkin sering juga berbicara atau memberikan ceramah atau apapun lah istilahnya, itu kayak di masjid diundang ya Bang ya, di gereja, di pesantren dan bagai ini, itu betul-betul panggilan diri ya Bang berarti ya. Memang merasa sebagai khalifah gitu. Gua harus menyampaikan nih begini. Awalnya saya nggak tahu. Pokoknya saya dipanggil, saya datang. Oke. Waktu berjalan saya bilang kayaknya ini Tuhan, memang ini masuk dalam tuntunan Tuhan. Ya. Jadi karena saya sudah menyerahkan diri saya, Tuhan bawa saya kemana kau mau. Jadikan saya sesuai dengan apa yang kau mau. Ya udah selesai. Oke. Jadi mengalir saja semuanya. Dan kalau saya disuruh, saya tanya, boleh nggak? Kalau saya diminta untuk ini, boleh nggak? Kalau nggak boleh, saya diem. Tunggu dulu, belum waktunya. Oh, siap. Karena kita harus tahu bahwa jangan kita mengejar keinginan kita untuk istilahnya untuk apa ya? Untuk selalu tampil, karena you wanna show yourself, gitu. But show me to the others, then you will get power, definitely. Udah. Kebalik lagi Bang, di tempat lain ya, podcast yang lain di senior tuh kita sudah sering, bahkan saya pun udah berkali-kali, puluhan kali saya mereview apa yang Abang juga kirim ke Aditya, apa kita pelajari terus, Jelanti juga pelajari. Ada yang kita pahami, ada yang mungkin kita juga kurang pahami, tapi Abang masih dalam masa jabatan. Yes. Mungkin setahun lagi atau 2 tahun lagi. Satu tahun 2 bulan, 3 bulan. Siap. Aditya sebagai orang yang cukup mengidolakan Bang Dharma personally nih, dan saya yakin teman-teman apotik di luar sana juga pasti banyak. Kata idola. Apa jadi Bang? Korek Bang. Idol itu patung. Oh. Jadi kalau idola jadi idolatry, itu menyembah. Jadi itu tapi kita terhipnotis dengan Indonesian Idol, American Idol. Nggak salah sebenarnya, karena itu tidak disampaikan bahwa di situ ada sesuatu yang tidak bagus. Makanya perhatikan betapa banyak kita digiring untuk mengidolakan manusia. Ya. Sehingga kita lupa dengan siapa yang menciptakan kita. Harusnya yang kita idolakan hanyalah Dia. Jadi bahasa sederhananya harusnya apa nih teman-teman apotek? Mengagumi apa nih Bang? Aja. Ya. Apa nih kalau misalnya? Nggak usah mengagumi lah. Ya. Panutan. Iya boleh. Oke. Tempat ya. Jadi dapat ilmu baru tuh ya. Kita juga pengen tahu nih, teman-teman apotek juga pengen tahu. Mungkin Abang ada rencana yang di ini. Ya bukan rencana, maksudnya kita tahu Abang menjalani hidup. Abang barusan cerita dengan rencana Tuhan. Tapi ada gambaran nggak Abang setelah melewati masa jabatan Abang nanti? Apakah Abang mungkin akan coba juga di keagamaan atau politik, atau mungkin mau jadi pendeta atau apa? Iya, karena kita menanti juga loh. Karena kita semoga ada umur nih semua nih ya dari Tuhan ya, masih bisa update terus. Gini, soal umur itu sepanjang tugas kita masih ada, maka umurmu ada. Tapi kalau sudah waktunya, sudah selesai tugas, balik. Makanya selama masih ada hayat di kandung badan, lakukan terus tugas Tuhan sampai Dia panggil kita. Nah, mengenai apa yang akan saya kerjakan, saya tidak akan berhenti sampai Dia panggil. Jadi, bagi orang yang sudah menyerahkan perjalanan hidup dia tidak akan pernah merasa namanya pensiun.
Pensiun itu kan karena seolah-olah dia ada di dalam suatu bidang pekerjaan khusus, nggak, rugi. Makanya mari kita sama-sama membangun hidup dengan nilai yang benar. Selama ini saya melihat banyak orang membangun hidup dengan nilai value yang salah. Bahwa kalau saya punya pangkat, jabatan, harta, baru saya punya value. Bahwa saya berarti. Begitu dia sudah mau mengakhiri masa jabatannya, sudah masuk ke masa pensiun, dia mulai stres. Kenapa? Dia power syndrome karena dia kehilangan arti. Karena value-nya beda. Ya. Kita sebenarnya apa? Kita ini adalah umat atau manusia-manusia yang berarti di mata Tuhan sejak kita lahir sampai kita dipanggil kembali. Jadi bangun diri kita, pemahaman itu bahwa kita ini berarti. Kalau kita berarti, lakukan hal-hal berarti di dalam hidup. Jangan sia-siakan. Bukan sekedar ya pasti mulia, tapi respon kita akan berbeda. Gitu. Respek kita akan berbeda. Kalau misalnya gini, Mas Adit ditugaskan oleh Tuhan, tahu betul itu, maka respek Mas beda. Mas betul-betul setiap langkah, Mas jaga betul. Karena apa? Gue nggak mau kasih malu bosku. Gue gak akan kurang ajar. Saya akan berpakaian sopan, rapi, rambut rapi, ya kan? Gak akan selengean. Betul. Karena apa? Saya hormat sama bos saya. Nah, demikian pula kita kepada ini. Jadi kalau kita ketemu dengan orang lain, pandang dia, perlakukan dia seperti kita sedang melayani dia. Selesai. Wah, dapet tips. Gak berat. Nggak beban itu. Nah, cuman selama ini tidak dibangun itu, gitu. Gua lu siapa? Ya, sekolah lu apa? Nah, ini sistem yang jahat. Kalau di bahasa hukum dibilang di dalam sistem ini sudah dibangun namanya mens rea. Sifat jahatnya dibangun di dalam diri kita. Seperti tadi, jadi bohong kan? Karena apa? Karena rasa takut kan? Tapi itu nggak di bawah alam sadar tuh, bener itu Bang? Itu alam sadar. Itu alam sadar justru. Nggak ada yang ngajarin bohong, dia bohong kok. Dia mau bicara terus terang. Karena rasa takut ya awalnya ya. Takut. Dan takut adalah tanda manusia berdosa. Karena ketika zaman di Firdaus, Hawa makan buah koldi, saat itu mulai dia punya rasa takut. Karena dia melanggar. Karena dia melanggar perjanjiannya. Ya. Jangan kamu makan. Dia makan. Terus dia berkompromi, dia pasang telinga, digoda sama si iblis, Dajjal. Lalu dia berkompromi, makanya hati-hati dengan telingamu. Jangan biasakan dengar-dengar yang ngomong ini orangnya tulus apa tidak. Tanya Tuhan. Itu yang menjadi masalah di dalam hidup kita. Sehingga kita begitu ketakutan karena dengar dari orang yang tidak menyampaikan dengan suara hati yang benar. Kita melihat dia ngomong, menyampaikan hal-hal yang tidak justru mempermuliakan Allah, dan sekarang sedang terjadi. Bicara orang ketakutan. Bicara rasa takut nih teman-teman apotek, ini langsung korelasinya sama Indonesia di dalam rekayasa kehidupan ini. Ini Bang. Ini makin panas ya. Aduh. Mau minum dulu, Abang minum dulu ya Bang ya. Aduh, ini sesuatu hal yang ini adik-adik, kita punya kru di sini semua masih remaja-remaja semua masih. Gak apa-apa kalau mau take a deep breath dulu silakan loh. Tapi ini sangat-sangat menarik sekali karena saya pribadi percaya bahwa semua yang diutarakan oleh Abang Dharma ini memang real memang disadari maupun belum kita sadari, dirasakan maupun belum kita rasakan, tapi ini semua akan terjadi karena Abang selalu utarakan itu di setiap kesempatan. Saya nonton di beberapa kali tayangan Abang bicara di podcast. Abang selalu bilang dengan rekayasa global ini oleh elit-elit global bahwasanya kita pun nih makhluk Indonesia ini terjebak atau sudah tergiring ke dalam rekayasa tersebut. Bukan begitu ya Bang ya? Dan is there any way to survive our lovely country ini? Kita perlu meliterasi kepada generasi muda ya, supaya paham sebenarnya apa yang terjadi, kenapa ini terjadi. Sebenarnya ini hanyalah pertarungan antara
yang sungguh-sungguh, yang mau ikut Tuhan atau mau terjerumus bersama-sama dengan iblis. Cuman itu aja kok. Jadi kembali lagi ke tadi yang saya bilang, ke Firdaus tadi. Dunia atau ketuhanan? Iya sudah. Karena orang nggak paham bahwa sistem dunia bukan yang menghidupkan saya, ya bukan yang menghidupkan kita semua, tetapi kita hidup dari sistem surgawi. Kita bernafas yang menghidupkan sistem surgawi. Emang terhubung. Kita terhubung loh. Kemana-mana nggak pakai kabel loh. Ya, itu semua free. Ya, tetapi kita dibikin takut oleh sistem dunia. Alangkah bodohnya kita. Kita dibodoh-bodohi oleh sistem dunia. Iya. Padahal kita sekarang bernafas pakai sistem dari mana? Surgawi. Surgawi kan. Semua disiapkan oleh Tuhan. Semua gratis. sudah kekuatan yang luar biasa ada pada kita. Ini hanya selama kita sekolah itu tidak pernah dibuka. Iya, betul. Itu maksud saya. Betul. Mari kita buka sama-sama. Iya, benar-benar. Kita buka sampai ke akar-akarnya. Kita setiap hari nih sekarang nih, terutama yang hidup di kota-kota besar nih. Contohlah Jakarta nih. Kita sekarang hidup di DKI Jakarta ini. Kita melek mata aja udah pakai matematika nih, semua dihitung nih. Wah, kira-kira duit gue cukup untuk apa nih hari ini ya? Ke toilet umum bayar, parkir bayar. Ini kita belum ngomong makan loh, Bang. Maksudnya aktivitas kita aja nih semuanya sudah di kotak-kotakin nih. Oh, lo cukupnya hidup lo cuma di sini. Lo di sini. Itu membuild ketakutan juga kan. Akhirnya orang makin berkompetisi, makin fokusnya ke dunia saja. Meskipun ada lah porsi akhirat ya. Kalau yang muslim mungkin minimal 1 minggu sekali atau itu sholat Jumat berjamaah atau apa. Tapi di dalam 24 jam mereka bernafas, itu sudah terbelenggu terhadap konsep duniawi yang betul-betul membuat ruang gerak kita ini ya bisa dikatakan jadi budak lah kita ini. Untuk menstimulate mindset seperti yang Abang jalankan dewasa ini, itu loh yang kita perlu. Mungkin Abang bisa berikan, kita punya segmen Say Something sebenarnya ya. Abang bisa sharing sama teman-teman apotik, terutama generasi muda, generasi penerus bangsa kita ini yang mau peduli dan mau mulai concern terhadap perubahan yang dimulai dari diri mereka sendiri tuh, Bang. Begini, saya lebih suka mengajak pahami dulu kenapa ini bisa terjadi. Gitu. Oke. Karena dari sekolah memang kita dibentuk untuk tidak mengenal Tuhan. Coba name it, pelajaran mana yang menghantarkan kita mengenal Tuhan? Di antara sekian banyak mata pelajaran. Yang membuat kita menjadi mengenal Tuhan, pribadi Tuhan dengan benar. Gak ada. Betul. Oke. Nah, kemudian di dalam pelajaran tersebut banyak sekali deception yang membuat kita ya seperti tadi memang digiring. Jadi kita semua ini korban dari sistem. Nah, kebetulan saya dibukakan oleh Tuhan, saya dapat banyak gift ya, hidayah. Ya, kalau di Nasrani dibilang hikmat. Saya harus bagikan for free supaya kita semua melek dan kita kembali ke fitrah kita. Jangan sampai kita dikotori oleh cara berpikir yang menyesatkan kita. Memang karena seragam fine kok. Pemikiran tadi fine-fine aja. Tapi apa itu tidak menyiksa diri? Itu kan menyiksa diri kita. Stres. Kita diintimidasi oleh angka. Tadi ada dibilang angka 6. Ya. Pertanyaannya kenapa selalu harus, siapa yang menentukan tuh nilai passing grade-nya 6? Kenapa nggak 5? Kenapa nggak 5? Iya. Kenapa 6? 5 udah merah tuh. Ya kenapa kan? SD itu 6 tahun? 6 tahun. 6 tahun. High school ada junior high, ada high school 6 tahun. Bagi mereka yang mungkin belum nyampe, dia akan bilang, oh cocokmologi. Enggak. Mereka itu bekerja dengan sandi. Makanya kita harus punya hidayah supaya mampu memecahkan sandi-sandi mereka. Kenapa ada kata sandi? Sebenarnya itu adalah cara untuk memecahkan simbol. Gitu. Encrypt data sama aja lah. Nah, itu hidayah sebenarnya untuk bisa memecahkan itu. Kalau kita pakai
logika nggak nyampe. Paham. Kenapa? Karena logika kita memang diprogram hanya segitu. Paham. Logika kita adalah logika textbook. Begitu diberikan yang out of the box, halu. Hebat ya mereka. Sudah mendesain kita. Kita ini terbentuk. Karena memang dibentuk. Dan guru-guru yang ngajarin kita, mereka juga korban. Korban dari apa? Mereka nggak tahu kebenaran dari yang mereka ajar. Mereka cuma dikasih kurikulum, pelajari ini, bukan pelajari, hafalin ini, cekokin. Gitu. Karena saya banyak ketemu dengan guru. Ya memang gue juga nggak tahu bagaimana orang dia kenal, misalnya dia nggak kenal dengan Newton, dengan apa namanya Darwin, tapi dia ngajarin teori Darwin kan segala macam. Kenapa? Karena bulan depan dia berharap menerima angka juga, gaji. Nah, kapan dimulainya itu? Sejak 1903, Rockefeller Foundation merubah sistem edukasi atau mengintervensi lah. Dia tidak ingin warga negara itu menjadi pemikir, tetapi jadi pekerja. To be a labor. Jadi itu. Nah, untuk jadi pekerja, makanya mengikuti sistem yang sekarang. Kejar ijazah. Supaya nanti balik lagi melamar. Nah, untuk mendapatkan ijazah, orang tuamu harus keluar angka. Untuk mendapatkan angka lagi. Jadi, si anak terbentuk seperti itu. Akhirnya kita siklus hidup kita cuman lahir, sekolah, ini, nikah, bla bla bla, nggak pernah nyari Tuhan. Nah, kenapa? Kenapa kita menjadi jauh dari Tuhan? Bayangkan, 1 minggu ada 168 jam. Kita sekolah, saya dulu Senin sampai Sabtu. Yang sekarang Senin sampai Jumat. Berapa jam kita pakai untuk mengasah intelektual? Dan berapa jam waktu kita diberikan untuk spiritual. Sementara dibilang kita harus komplit antara IQ, SQ, dan EQ. EQ kita nggak usah pikirin. Kalau SQ-nya udah bagus, EQ pasti. Ternyata kuncinya di SQ. Kalau SQ-nya bagus, EQ bagus, IQ pasti bagus. Gitu. Sehingga orang bilang gini, cerdas ya. Gitu. Jenius ya. Sebenarnya karena SQ dulu, Pak. Karena banyak orang yang IQ-nya bagus, SQ-nya bobrok. Tapi nggak pernah dites ya, gitu kalau mau masuk sesuatu atau apa pasti IQ. Nggak diarahkan ke situ. Memang difokusin, tapi teorinya diomongin kan? Iya. Nah, cari sendiri deh. Akhirnya orang cari, ada yang pergi nyari yang aneh-aneh kan gitu. Jadi sementara IQ itu adalah pikiran sadar, itu hanya punya kemampuan 5% mengatur hidup kita. Selebihnya 95% itulah subconscious. Dan subconscious, alam bawah sadar, itu terhubung dengan alam supranatural. Jadi abang bilang kita makhluk supranatural itu ya. Fitrah kita ini. Iya. Jadi kenapa kita nggak, makanya kita ketakutan. Karena kekuatan kita cuma 5%. Tuh, kita nih semua makhluk supranatural nih. Dan kita cengeng. Kemampuan kita masih 95% nggak kita pakai. Mungkin yang 5% aja baru 3% kita udah hands up. Betapa lemahnya kita. Kayak contoh paling sederhana, Abang izin. Kita Jelantik nih selalu terbiasa mengafirmasikan apa yang dia punya. Dia fokus afirmasi, tapi itu mengarahkan. Ya itu balik lagi rencana Tuhan ya. Waktu dan tempatnya terjadi pun kapan, itu sudah kuasa Tuhan. Tapi terjadi. Karena sudah diafirmasikan oleh spiritual istri saya ini udah nggak kok, yakin. Pasti bisa, gini. Itu kan kekuatan yang mungkin tidak dipikirkan, hanya diyakini. Itu justru kekuatan supranatural. Jadi gini, speak the good word. So when you speak, ketika kita berbicara, you are using the breath of God. Ini nafasnya Tuhan. Jangan dianggap sepele dengan nafas kita. Makanya keluarkan kata-kata yang berasal dari sistem yang mengatur kita. Jangan kena splatteran dari sistem yang justru menghancurkan kita. Nah, ini harus kasih tahu kepada semua generasi muda. Hati-hati dengan gadget.
Di situ saya dengar banyak yang bilang anjir, anjay dan sebagainya. Iya. Nah, dan manusia ini ya adalah manusia ini sebenarnya seperti pita kaset, rekaman. Pita kaset justru meniru dari bagaimana mekanisme tubuh manusia, yaitu sel. Sel kita itu merekam. Dia mengumpulkan apa yang dia lihat dan dia dengar. Lalu dia mengolah apa yang lihat, dengar, terus dia menyajikan apa yang dia lihat. Lalu kita sebut itu sebagai pikiran. Itu dia punya tahapan-tahapan. Saya tidak diajar oleh siapa-siapa. Saya mencoba bertanya dan begitu gampang Tuhan kasih ini loh step-stepnya. Jadi kalau orang bilang pikiranku di sini, ini bukan. Pikiran itu adalah hati. Ini adalah prosesor kalau bicara komputer. Jadi komputer itu belajar dari tubuh manusia. Berarti yang hebat adalah tubuh kita. Siapa yang buat tubuh kita? Dialah yang hebat, bukan manusia. Jadi jangan tunduk sama teknologi. Saya nentang itu. Makanya kenapa saya harus bicara? Karena kita terjebak untuk dimakan oleh teknologi. Padahal teknologi sendiri adalah ciptaan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita taklukkan, bukan untuk menaklukkan kita. Ya, itu maksudnya kita yang take control. Ya, tapi faktanya iya. Sekarang kita sedang diprogram untuk dikontrol lewat segala macam digitalisasi yang sekarang ramai disampaikan itu. Digitalisasi. Angka lagi. Jadi kita nanti akan dihitung secara algoritma. Kehidupan sosial kita yang disebut dengan sosial kredit dan sebagainya. Semua dengan angka. Kita adalah ciptaan supranatural, bukan ciptaan dari hitungan matematika. Tetapi kita mau dibuat menjadi barang yang bisa dihitung secara materi. Berapa harga lo? Sampai akhirnya kita nggak berharga. Nggak berharga. Delete. Restart. Reset. Dan sekarang di seluruh dunia sedang dalam proses great reset. Itu real ya Bang? Real. Saya rindu berdiskusi banyak dengan anak-anak muda yang rindu untuk memahami hal-hal yang saya rindu. Boleh Bang, nanti kita bikin forum seperti itu ya Bang. Silakan. Ya? Kita jadikanlah apotik atau tim dari Austra Digi ini nanti kita coba bikin itu ya. Kendaraan untuk menyampaikan ini. Iya. Silakan. Karena banyak sekali hal-hal yang baru terbuka dari semua hal yang Abang sampaikan. Terutama ya anak-anak muda, mahasiswa yang memang concern, yang mereka punya rasa peduli. Cuma demo-demo apa, tapi yang kita tahu ujungnya seperti apa, terbentur di mana, Abang mungkin jauh lebih paham. Ini kan sesuatu yang kita sharing. Ya. Bukan berarti saya lebih paham. Ya, yang saya tahu saya bagikan. Kalau misalnya ada yang challenge, silakan. Ya. Gitu. Saya ada satu pertanyaan menarik. Ya. Saya yakin mereka pun yang mungkin di dalam kategori kelompok kaum elit ini, mereka pun pasti tahu lah siapa Abang, apa yang sedang Abang perjuangkan saat ini dan sebagainya. Jika, pertanyaan Aditya, jika mereka suatu saat, atau mungkin sudah, saya nggak tahu ya Bang, izin Bang, berusaha approaching ke Abang, ya karena kita tahu salah satu cara untuk menaklukkan musuh adalah merangkulnya menjadi saudara. Itu apa kira-kira yang akan Abang Dharma lakukan? Mari kita duduk bersama. Kita samakan persepsi. Kalau sama, kita jalan. Kalau tidak, mari kita berjalan dengan cara hidup kita, pilihan hidup kita. Masing-masing. Ya dong? Iya. Fair kan? Free will soalnya kan, harusnya kan free boleh. Will. Jadi kita jangan digiring masuk ke dalam total kontrol. Karena Tuhan sendiri, itu keluar dari fitrah. Karena Tuhan sendiri telah memberikan kita free will. Ada sunnah, ada wajib. Betul. Tidak ada paksaan. Betul. Tapi sudah di warning. Kalau kamu begini, kamu faksinya begini. Kalau kamu begini, Ya. itu yang benar. Itu yang disebut dengan hak asasi, hak dasar kita. Yang sekarang terasa mulai hampir hilang. Punah. Walaupun di tahun 1990-an
dipromosikan bagaimana human right ya, resolusi human right, bagaimana demokrasi Pancasila dan sebagainya. Ternyata itu hanyalah propaganda sesaat. Untuk apa? Untuk membuat negara kita tidak pernah stabil. Bahwa orang semua ributin hak asasi. Bahwa dengan demokrasi. Setelah kita euforia seperti itu, dia kata, stop. Sekarang nggak ada lagi begitu. Kapan itu? Dia mulai ketika 9/11. Ya, jadi esensi hak asasi itu jadi hilang ya Bang ya? Memang dihilangkan. Karena gini, kalau hilang, kalau diberikan kan berarti kan kita bilang, Dejal, gue maunya ke sana. Dia nggak mau, dia maunya semua. Dia supaya apa? Supaya Tuhan kecewa sama kita. Karena kan dia sayang sekali. Dia jealous. Makanya kalau kita punya sifat jealous adalah sifatnya setan. Ini balik lagi ke janji iblis tadi di hadapan Tuhan nih, di hadapan Allah nih, bahwasanya sampai kapanpun saya akan hasut ini kau punya rahasia. Nah, kata hasut itu sama dengan deception. Itu entah itu dibilang ya mereka bicara hoax lah. Hoax itu kan keadaan terbalik. Dia bilang ini bagus untuk tubuhmu, sebenarnya ini untuk ini bagus untuk masa depanmu, ternyata menghancurkan kita. Jadi itu seperti itu sebenarnya. Karena dia datang sebagai juru selamat palsu. Makanya kata fake itu begitu menggema. Fake. Kata bully. Ya, sekarang banyak bully. Nah, kenapa anak-anak banyak yang merasa dibully terus langsung down? Karena itu tadi dia tidak mengenal bahwa dia ciptaan yang mulia, sehingga dia tidak mempertahankan kemuliaan yang ada yang Tuhan berikan. Karena di sekolah nggak diajarin begitu. Betul. Wow, sekolah sekian jam. Ini juga saya mau kritisi nih. Itu para pendidik tolong pikirkan, ngapain sekolah sampai jam 4 sore? Nggak ada isinya kok. Ya, nggak ada isinya. Cuma ngabisin duit, ngabisin waktu, dan akhirnya tidak pernah punya waktu dia untuk menjadi manusia normal. Mau digiring jadi, apakah anak-anak itu mau digiring menjadi monster? Para guru bertanggung jawab. Saya beranikan diri, para guru siapapun juga bertanggung jawab terhadap masa depan bangsa atau kehancuran bangsa, manakala hal-hal seperti ini diteruskan. Saya siap untuk berdiskusi dengan kepala dingin demi kebaikan untuk anak-anak kita. Karena pada dasarnya bukan sekolah yang membuat anak-anak kita hidup, tapi penyertaan dan berkah dari Allah. Hari ini kita pikir tidak ada makanan, begitu dia bilang kun fayakun, di meja tidak ada. Nah, kemampuan iman tentang itu yang perlu dibangun, diasah, betul. Sehingga kita tidak menjadi budak dunia. Cukup dengan karena kita mengakui kita hamba Allah. Jadi kita hamba tidak boleh menghamba kepada dua tuan. Betul. Karena kalau seperti itu, maka kita menjadi tidak adil dan tidak setia. Betul? Setuju. Itu Pak. Wow. Pusing ya? Nggak pusing. Waktunya habis ya? Nggak pusing, cuman kayak setiap kata-kata kalimat Abang aku butuh banyak waktu sekali. untuk mendigest. Ya. Oke, ini apa ya? Ini maksudnya kemana ya? Gitu loh. Jadi banyak ruang-ruang terkunci yang dibuka kuncinya sama Abang nih. Tlek, Oh iya tlek, ya. Oh iya. Ya kan? Bener nggak? Dari tadi kan pasti kan oh iya. Itu banyak yang ini ruang-ruang tertutup nih yang selama ini belum ada jawabannya, tapi pertanyaannya aja Bang. Nah, ini ada satu cerita menarik nih. Dulu ketika saya balik lagi, saya merasa nih gue lahir Islam, tapi kok gue ngerasa gue belum jadi Muslim atau mukmin sejati nih. Rencana Tuhan mengarahkan saya ke satu pesantren di daerah Jawa Timur ya, ketemu dengan Pak Yai di sana, almarhum. Itu pertama kali Bang Dharma. Ini betul-betul ketuhanan persis seperti Abang bilang. Saya sebagai anak muda, anak sekolah nih SMA, dengan teman-teman, dengan senior, diem aja beliau masuk ke ruangan, duduk, dia nyalakan rokok, nggak lama dia ketawa sendiri. Kita bingung dong, loh kenapa ini? Lucu ya di sini, sepi tapi kok rame. Itu kalimat pertama yang terucap, saya inget banget, beliau udah almarhum. Jadi, saya langsung lihat-lihat sama teman-teman saya, maksudnya apa nih? Oh, saya baru mudeng setelah beberapa waktu kemudian bahwasanya untuk manusia tertentu atau orang-orang yang mungkin sudah diberikan
kemampuan atau dibukakan oleh Tuhan, oleh Allah. Dia bisa merasakan vibration itu, bahwasanya Atik diem tapi dia punya pertanyaan yang ingin ditanyakan ke saya apa. Jadi orangnya ada banyak, tapi semua diem, tapi sebenarnya dalam hati mereka semua punya pertanyaan, Bang. Tapi tidak berani atau tidak bisa merangkai kalimatnya dengan baik, tidak bisa terucap. Karena kemampuan jiwa atau ini kita, ruh kita ini kan sebenarnya terus keluar gitu, spark. Tapi kadang mulut terkunci. Tidak bisa lisan, tidak bisa atau tidak berani atau apapun lah istilahnya. Nah itu nyambung banget sama tadi waktu Abang bilang masalah kemampuan kita ini sangat terbatas lah, fisik kita ini, tapi jiwa kita ini itu 95% kalau kita mau gunakan itu sudah wow sekali gitu. Ini banyak sekali sebenarnya teman-teman apotek yang bisa kita kupas lebih dalam lagi sama Bang Dharma Pongrekun. Nah, mungkin kalau Abang berkenan kita bisa ciptakan satu kesempatan lagi, ya, kita konsepkan. Ngobrol santai. Gitu. Iya, kita bisa konsepkan. Mungkin kita bisa undang lagi siapa yang punya pemahaman yang berbeda mungkin, yang mau berdebat dengan Abang, dengan teman-teman apotek. Jangan berdebat. Sharing dengan Abang kita ada apa. Tapi kita punya satu segmen, Bang, di setiap episodenya apotek, yaitu Say Something. Nah, ini hak Abang untuk bicara. Abang mau sampaikan apapun kepada siapapun, waktu dan tempat kami persilahkan Abang. Oke. Baik sahabat-sahabat yang terkasih, Om, Tante, Kakak, Adik, saya ingin sharing sedikit, bukan sharing ya, saya ingin menyampaikan isi hati saya. Yang perlu kita pegang adalah jangan mengejar dunia. Untuk apa kita memiliki seluruh isi dunia ini, tapi jiwa kita binasa. Ingat itu, waktunya tidak akan lama. Usia kita di dunia, antara usia biologis dengan usia kehidupan, itu ada di tangan Tuhan. Dia tidak inline, dia tidak sejalan. Jadi mulailah tinggalkan cara berhitung kuantitatif. Karena hidup kita lahir dari kekuatan supranatural, dan kita akan kembali ke alam supranatural sebagaimana keberadaan kita selama ini. Dan hidup kita bukan ditentukan oleh sistem dunia, tetapi oleh sistem surgawi. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam Pancasila. Yes, dan Abang, kita episode ini tayang di malam Natal atau di hari Natal. Ya, khusus untuk Bang Dharma. Kita juga mau dari apotek mewakili, ingin mengucapkan selamat. Abang boleh wakilkan, Bang? Ayo silakan, Bang. Kita ucapkan selamat Natal selamat Natal. Saya sampaikan. Monggo, Bang. Saya ucapkan selamat Hari Natal dan 2022 dan Tahun Baru 2023. Selamat menghadapi Tahun Baru 2023 yang penuh dengan dinamika. Perkuat iman, karena tanpa iman dan tanpa berjalan bersama Tuhan, apapun yang kita rencanakan sia-sia. Sampai jumpa di tahun 2023. Tuhan Yesus memberkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you Abang buat waktunya. Saya terima kasih banyak. Rasanya kurang waktu kita kalau ngobrol. Kurang terus. Satu hal yang Atik boleh sampaikan ke Abang, Atik kagum sekali sama keyakinan Abang. Hakul yakin Abang terhadap Allah. Itu Masya Allah buat saya dari tadi semua kata-kata Abang deep buat saya. But I have to take process dengan hari ini, insya Allah akan saya bawa proses digest pelan-pelan. Ya karena memang itulah hakikat kita hidup. Hanya untuk menampakkan dia kepada manusia di dunia bahwa dia, karena kita ada, kita ada menunjukkan karena dia ada. Pahami itu. Sehingga kemanapun kita pergi,
kita tahu bahwa dia ada. Tafakur banget. Kehadiran kita di dunia hanya untuk menunjukkan bahwa dia eksis. Yes. Wow. Rasakan itu. Ketika kita menjalankan tugas dari dia, Iya. dia yang bertanggung jawab tentang semuanya. Wow. Nggak, ini. Amin. Amin. Wow. Wow. Amin ya Rabbal. Amin, amin. Sekali lagi terima kasih banyak Bang Dharma. Banyak sekali pintu-pintu, celah-celah di dalam kepala dan di dalam hati Kalbu, ya. yang terbuka, insya Allah bisa menjadi pembelajaran, pastinya bisa menjadi Sangat. Modal pembelajaran yang di-digest sama kita semua. Dan sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan. Don't forget to like, comment, and subscribe. Please do comments karena Yes. Abang juga kepingin kita sharing di sini. Kalau ada yang request, Yes, kapan dong ada ngobrolnya lagi? Nanti kita create another chance. Yes. Kita bicara sesuai dengan apa topik yang memang kita pahami lah. Bisa Exactly. kita digest. And see you when I see you, and good night. Good night.